Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Bisa bersantai saja, karena tugas berat telah menanti. Selain tingkat kepercayaan publik yang rendah, persoalan lain yang muncul yaitu mencuatnya isu terkait beberapa negara persemakmuran yang ingin lepas dari Inggris. Ya, sebanyak 56 negara hingga saat ini diketahui masih menjadi anggota persemakmuran Inggris yang merupakan negara-negara bekas jajahannya di masa lampau. Namun, Raja Charles III tentu akan dibuat pusing dengan beberapa negara yang menuntut untuk merdeka. Negara apa sajakah itu? Dan sejauh mana langkah negara-negara tersebut? Berikut ini ulasannya. Antigua dan Barbuda. Negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian timur ini menyebut punya keinginan untuk berdiri tanpa di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Brownie, mengungkapkan bahwa negaranya ingin mengadakan referendum. Ya, hal tersebut dilakukan untuk mengganti status negaranya dari persemakmuran Inggris menjadi negara republik seperti dilansir laman cnnindonesia.com. Gaston Brownie mengatakan bahwa hal ini bakal digelar sekitar 3 tahun ke depan demi upaya untuk meraih kedaulatan nasional yang utuh. Sedangkan mengutip laporan pilihantimes.com, upaya ini dilakukan menyusul Barbados yang lebih dahulu melepaskan diri dari persemakmuran Inggris pada Oktober 2021. Negara Karibia ini juga ingin lepas dari Inggris untuk melupakan masa-masa penjajahan dan dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Bahkan, rencana negara ini diberitahu ke publik pada saat Raja Charles III resmi menyandang gelar Raja Inggris. Belize. Proses dekolonisasi. Namun, isu ini merupakan keputusan masyarakat Belize, katanya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Konstitusi dan Reformasi Politik Belize, yakni Henry Charles, yang juga mengatakan inilah fase yang tepat bagi Belize untuk mempunyai kemerdekaan dan isu ini merupakan permintaan masyarakat Belize. Bahama. Persemakmuran Bahama atau dikenal dengan Bahama ini merupakan sebuah negara yang terdiri atas sekitar 700 pulau yang juga berada di kawasan Karibia. Negara ini juga menyuruhkan untuk pencabutan penguasa monarki dari jabatan kepala negara. Tidak hanya itu, hasil laman kumparan.com, Bahama menuntut reparasi atau ganti rugi atas perbudakan yang dilakukan Inggris di masa lalu. Kedua negara mengharapkan adanya kemajuan dari proses reparasi pada saat penguasa monarki berada di tangan Raja Charles III. Ya, hal tersebut juga diamini akademisi dari Bahamas National Reparations Committee, Nyambi Hal Campbell. Dia berharap ketika peran monarki berubah, hal tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memajukan diskusi tentang reparasi untuk Bahama. Sedangkan Perdana Menteri Bahama Philip Davis menyebut bahwa peringatan 50 tahun kemerdekaan Bahama dapat bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan dengan kerajaan Inggris. Grenada. Sebuah negara kepulauan yang berada di bagian selatan Kepulauan Windward, Karibia ini juga dikenal sebagai negara persemakmuran Inggris. Namun Grenada juga termasuk sebagai negara yang ingin lepas dari cengkraman kekuasaan monarki Britania Raya. Eric Gill, Kepala Komite Reparasi Nasional Grenada, mengatakan bahwa keluarga kerajaan telah kehilangan relevansi dan kepentingan mereka terhadap warga Grenada. Lebih lanjut, menurut dia, saat ini masyarakat Grenada tidak lagi keberatan jika seseorang membahas penghapusan ratu atau raja sebagai kepala negara. Meski demikian, jika memang ingin terbebas dari monarki Inggris, Grenada masih membutuhkan 2/3 suara untuk dapat melakukan hal tersebut. Skotlandia. Khusus untuk negara satu ini, nampaknya akan menjadi kerugian paling serius bagi monarki Inggris bila harus lepas. Bagaimana tidak? Negara yang terdiri atas sekitar 700
190 pulau ini merupakan bagian dari daratan utama Britania Raya yang terdiri atas Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Selain itu, ibu kota Skotlandia juga merupakan salah satu kota pusat keuangan yang kuat di Eropa. Namun, selama negara ini berdiri, warganya tidak menunjukkan dukungan lebih pada monarki Inggris. Pemerintah semi-otonom Skotlandia dikendalikan oleh Partai Nasional Skotlandia atau SNP. Yang inilah yang konsisten mengadvokasi Skotlandia untuk merdeka dari Inggris. Pemimpin SNP Nicola Sturgeon menyinggung keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Para pemilik suara di negara itu dengan keras menentang Brexit, artinya tanpa persetujuan pemerintah Inggris. Raja Charles III yang baru saja menduduki. Sebelumnya, nelayan muslim ini mencari ikan di laut, tapi sialnya yang dia dapatkan bukan ikan, tapi seekor celeng. Dia bingung untuk menyingkirkan hewan itu. Pria bernama Ja'far ini adalah seorang muslim, tidak boleh menyentuh hewan ini, hukumnya haram. Akhirnya, dia kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Saking kesalnya, dia menendang karung di jalanan, sehingga sendalnya robek. Di lapangan, Ja'far melamun, hari ini dia tidak melaut. Karena selama ada hewan itu di kapalnya, otomatis dia tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Bagaimana dengan nasib istrinya di rumah? Sudah 1 hari mereka menahan lapar. Saking kesalnya, dia pun menggerutu di depan anak kecil ini. Lalu, anak kecil ini berkata, "Kenapa tidak kamu jual saja dengan orang Israel? Mereka kan non-muslim." Air muka Ja'far pun berubah. Demi istrinya, dia rela mendatangi perbatasan Israel dan Palestina. Karena Ja'far warga Palestina, harus ada izin untuk melintasi perbatasan. Petugas ini mulai bertanya, "Mau kemana, Pak?" "Saya mau ke pasar untuk menjual hewan." "Hewan apakah itu?" "Seekor celeng." "Bukankah Anda seorang muslim? Kenapa memelihara seekor celeng?" Ujar petugas itu mulai curiga. "Benar, Pak, saya menemukan hewan ini di tengah laut, masuk ke dalam jaring ikan saya." Ja'far berusaha jujur, tapi petugas ini tidak percaya dengan cerita Ja'far yang menurutnya tidak masuk akal dan mengusir Ja'far dari situ. Akhirnya Ja'far pulang dengan tubuh yang lemas sampai akhirnya sahabatnya bernama Mahmud memanggilnya. Dari wajah Ja'far, dia tahu kalau Ja'far lagi ada masalah, sehingga dia mengundang Ja'far untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana Mahmud sangat terkejut mendengar cerita Ja'far. Sampai-sampai dia hampir tidak percaya. "Kenapa tidak langsung kau lepaskan saja hewan itu?" ujar Mahmud. "Bagaimana caranya? Memegangnya saja aku tidak berani." "Ya sudah, besok aku pinjamkan senjataku. Biar kau tembak dan lemparkan dia ke laut." Ja'far pun setuju saja. Tapi sebelumnya, Mahmud ingin melihat hewan itu karena dia penasaran. Sudah lama tidak melihat seekor celeng. Karena di tempatnya mayoritas adalah orang muslim, tidak ada yang memelihara celeng. Lalu mereka pun pergi ke pelabuhan, tempat kapal Ja'far bersandar. Dan saat melihat, Mahmud terkejut bukan kepalang. Hewan itu sangat besar sekali dan menakutkan. "Sudah, sekarang kita pulang. Ambil senjataku. Tidak usah tunggu besok. Hari ini kau harus habisi dia. Aku tidak mau melihat hewan itu lagi," kata Mahmud sesampainya di rumah. Jaminten pun mateng biasanya masak jam pinten, Mbak? Dalu toh, Mas. Ngisak kok ngentas. Masak kita ke masjid itu nganu stik gini. Jam 1/2 nganu godhog kupat, godhog tuh gini iki. Enggak ke masjid malih. Mantep masjid godhog bani. Iki anu iki. Kita nama niku Josi wedang, kayak ini wedang, tapi sambal. Mana lo Mas? Apa ada kayak anu, tidak. Kalau anak kontin gitu. Collab collab apa? Collaboration apa ini teh? Kalau boleh tahu apartnya di mana? Adalah Bang di mana? Sok tebak aja coba di di mana si manja. Sendiri aja iya sendiri, kalau berdua mantar bersuami istri, kalau berdua takut kenapa? Takut kok bisa putih, itu nggak putih cuma filter doang. Ini sebenarnya cita-cita saya memang bukan ingin jadi prajurit TNI. Karena apa? Karena kebetulan bapak saya tentara, Mbak. Tapi karena lulusan ITB, teknik sipil, sehingga di
tentaranya tuh di bagian yang konstruksi. Nah, korpsnya namanya sendiri di istilah kami. Dan itu istilah internasional ya. Nah, sehingga sejak saya kecil pulang sekolah, dulu pulang sekolah tuh masih jam 12. Itu lihat kemeja bapak saya panjang, kertas dengan penggaris, garis-garis gitu. Yang awalnya nggak ngerti, nah, kebetulan buku-bukunya juga bahasa Inggris. Saya nggak ngerti tuh mbak, tapi saya hanya lihat gambar-gambarnya aja. Awalnya nggak ngerti, sampai akhirnya diajarin bapak saya membayangkan. Ini begini nih, gambar garisnya, 2 dimensi. Nanti kalau 3D-nya tuh begini kira-kira. Sehingga dari dulu saya ingin masuk arsitek ITB. Bapak saya teknik sipil, saya ingin ke arsitek. Nah, tapi itu harus kandas, saya harus melupakan. Ada satu masalah dan itu terjadi di akhir kelas 2 SMA. Bayangin begitu lama saya ingin masuk ITB. Harus kandas. Bayar lagi untuk jemur di kolam dan untuk ngejim, dan yang katanya mahal banget tuh. Dan gue pernah lihat tuh video di TikTok yang katanya gak boleh pasang kipas AC di boardnya, maksudnya mesinnya yang indoor itu. Gue gak tahu namanya apa, yang penting itu yang kayak kipas. Dan jarak parkirannya itu jauh banget dari tower sampai 1 kilo katanya. Gak tahu juga sih, gak pernah ke sana. Tapi boleh nanti kalau misalnya kalian mau lihat. Ini benar-benar pure pengalaman gue belum pernah tinggal di apartemen. Apakah kamu tahu bahwa pada saat Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang menyerah kepada sekutu, ada satu prajurit Jepang yang tetap bertahan di hutan Filipina selama 27 tahun dan menolak untuk menyerah? Ya, dia adalah Hiro Onoda, seorang perwira Jepang yang terkenal karena bertahan hidup selama bertahun-tahun di hutan Filipina setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada video kali ini kita akan membahas kisahnya. Hiro Onoda lahir pada tanggal 19 Maret 1922 di Kainan, Prefektur Wakayama, Jepang. Onoda tumbuh dalam keluarga yang patriotik dan bercita-cita menjadi tentara. Pada tahun 1942, ketika ia berusia 20 tahun, Hiro Onoda direkrut ke dalam tentara Kekaisaran Jepang dan ditempatkan di Filipina yang saat itu diduduki oleh Jepang. Pada tahun 1944, ia dikirim ke Pulau Lubang sebagai perwira intelijen dengan misi untuk memata-matai gerakan musuh dan melakukan serangan gerilya. Setelah peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu dan Perang Dunia Kedua berakhir. Namun, Onoda dan 3 rekannya, Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada, dan Kinshichi Kosuka, tidak menyadari bahwa perang telah berakhir. Mereka melanjutkan tugas mereka dan bersumpah untuk bertahan dan tidak menyerah kepada musuh. Selama bertahun-tahun berikutnya, kelompok kecil Onoda terus bertahan di hutan dan melakukan serangan gerilya. Mereka menghindari kontak dengan penduduk setempat dan menolak pesan-pesan yang diterima dari pemerintah dan keluarga mereka, karena mereka menganggapnya sebagai upaya propaganda musuh. Pada tahun 1950, salah satu dari 4 anggota kelompok tersebut, Shoichi Shimada, menyerah kepada pasukan Filipina. Meskipun demikian, Onoda dan 2 rekannya tetap bertahan dan berlanjut dengan tugas mereka, menganggap Shimada sebagai pengkhianat. Pada tahun 1972, setelah 27 tahun berlalu sejak perang berakhir, seorang mahasiswa Jepang bernama Norio Suzuki melakukan perjalanan ke Filipina dengan misi khusus untuk menemui Hiro Onoda. Suzuki menghabiskan berbulan-bulan mencari Onoda, hingga akhirnya berhasil menemukannya di hutan Lubang. Namun, Onoda tidak langsung yakin bahwa perang telah berakhir. Suzuki kemudian kembali Sama tim average. Sum ya? Tim sum. Average. Jadi itu mesti Excel. Excel ya. Kita lihat Mas Fauzi memproses tarik sis. Iya. Masih namakan tarik tuh kenapa? Ya kan udah ditarik. Oh, tariknya mana? Belum. Enggak, udah ditarik. Ikut tuh. Udah ditarik, Mas. Bosnya Mbak Mimi. Nanti saya mau pergi loh. Memang gitu biar. Oh, itu tariknya. Wow. Ayo laki-laki. Senang banget ya. Oksigen 2 hari, kita harus membayar 3,7 miliar. Banyak hikmah, renungan, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi meledaknya kapal selam wisata Titanic di kedalaman 4.000 meter.
meter. Hikmah pertama, begitu mahalnya oksigen. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, seandainya kalian. Hai teman-teman, aku tuh mau cerita kalau aku tuh merasa heran karena aku udah punya banyak banget nih katalog untuk model terbaru, tapi bisa-bisanya customer aku milih model dekorasi yang ini terus. Bahkan dalam 1 minggu, aku bisa pasang dekorasi ini 3 hari berturut-turut. Dekorasinya kayak gimana? Kalian simak aja ya. By the way, ini aku udah sampai di rumah customer aku dan aku lagi ngeluarin semua barang yang aku bawa. Hal yang pertama aku lakuin adalah, iya bener banget, aku pasang tiang dekorasi. Kali ini aku pasang tiang yang double layer. Jadi pada layer pertama aku pasang dulu tiang rambutan. Ini tuh aku beli udah dijahit. Jadi kayaknya tinggal aku masukin ke dalam tiang. Aku saranin kalian beli yang udah dijahit aja. Pada layer kedua aku pasang lampu gantung. Ini lampu gantungnya aku lakukan karena aku lupa nggak bawa banyak kabel tis. Aku cuma bawa sekitar 6 kabel tis dan semua kabel tis yang aku bawa aku gunakan buat mengikat akar manon kayak gini. Lanjut ya guys, aku tusukin untuk daun beringin. Seperti biasa kalian bisa pakai 1 lusin daun beringin. Tapi kalau misalkan bunga kalian masih sedikit, kalian bisa pakai 2 lusin daun beringin biar kelihatan gembul. Ini untuk bunganya aku tusukin di bagian atas. Baru habis itu untuk bunganya aku hadapin ke depan. Harus banget ya guys kalian pasangnya itu dari bagian atas. Jangan pada bagian tengah karena takutnya nanti bakalan nunduk. Karena di sini aku pengen bunga aku kelihatan nunduk. Aku pakai bunga mawar kuncup dan juga dahlia sekitar 3 lusin. Kalau untuk baby bednya kalian bisa pakai 1 lusin. Nah 3 lusin bunga itu banyak loh guys. Karena setiap 1 tangkai bunganya isinya itu kalau nggak 5 ya 6. Lanjut untuk standing flower, seperti biasa aku menggunakan 2 bunga baby bed. Kalau untuk jenis bunganya di sini aku tusukin bunga kamboja, bunga dahlia dan juga bunga peon. Kalau yang mirip bunga kamboja itu bunga lili. Untuk jenis Olah lele, welas nasibmu. Olah lele. Bila bertandingan kecilku, patahkan hatimu lebih keras dan Di Bangkok Trip Mini Vlog edisi hari kelima. Ada yang bisa nebak aku lagi ada di mana? Ya, betul sekali. Aku lagi ada di Stanley Mehoy, resto seafood yang dikemas dengan konsep yang sangat unik dengan pelayan dan yang sangat unik juga. Ini juga kita lagi ngantri dan udah dapat petunjuk. Sah gitu, terus ini masuk ke dalam dapur tengah, terus ini teras tengah. Ini tuh dulu tempat masak juga, cuman sekarang udah pindah ke dapur belakang. Jadi ya udah di bagian ini tuh dikosongin aja, terus di dalam itu ruang tamu sama kamar tidur. Nah kalau dari bagian depan di samping itu cuman apa ya, kebun doang sih. Terus di sebelah sananya lagi kebun pisang bapakku sama kebun sawit. Nah ini aku kasih lihat aja ya, tuh lihat di sana tuh kebun pisang, kebun sayuran, pohon kelapa sawit dan lain-lain lah pokoknya. Nah ini rumah bapakku. Jadi sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video dan pada ngira ini rumah tetangga gitu loh karena mutus gitu kan. Padahal tuh enggak, rumah yang ini sama yang ini itu tuh nyambung begitu guys. Terus kalau di bagian samping rumahnya itu ada kandang ayam. Nah kandang ayam ini tuh bapakku bikin sendiri. Oh ya rumahnya itu juga bapakku bikin sendiri dan kayunya itu nggak beli karena bapakku tuh dulu waktu masih kuat-kuatnya dia tuh nyengso itu kerja kayu. Nah bapak gitu bagian penyengsonya. Jadi dia kalau misalnya mau bikin apa-apa yang perlu kayu itu dia nggak perlu beli kayu, dia tinggal cari aja. Terus kursi guling ini juga bapakku bikin sendiri. Nah bapakku itu bikin yang di bagian dapurnya nih, dapur sama ruang apa sih cuci-cuci itu dia bikin sendiri, nukang sendiri gitu. Terus juga di bagian dapurnya itu kan atapnya itu kan pakai daun nipah. Nah itu tuh daun nipahnya itu bapakku cari sendiri juga tuh di pinggir-pinggir sungai begitu guys. Hai, makasih ya yang udah bilang rumah bapakku bagus dan adem. Terus Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang baru atau rupiah kertas 1.000 hingga 100.000 rupiah, dan hal ini bila di Terawang, Bank Indonesia tak memasukkan 3 angka 0 paling belakang di uang baru tersebut. Dalam pecahan 100.000 misalnya, hanya terlihat tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta dan angka 100. Begitu juga dengan pecahan lainnya seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan juga 50.000. Hal itu pun memunculkan wacana redenominasi. Rencana redenominasi rupiah sebenarnya juga sudah ada sejak akhir tahun 2010. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kembali membicarakan rencana redenominasi uang rupiah. Dan pada rencana tersebut, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi 3 angka 0 di belakang. Contohnya 1.000 rupiah hanya menjadi 1 rupiah. Rencana redenominasi kembali dilanjutkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 garis miring PMK titik 01 garis miring 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024. Oke, ini kayak saya sih ngebayanginnya kalau dari sudut pandang kepraktisan, kalau saya bawa uang gitu ya, ataupun mungkin lagi melakukan pembayaran dan lain sebagainya, saya nggak perlu repot untuk masukin angka 0 yang banyak begitu. Dengan begitu angka 0 di mesin ATM nggak cepat rusak.
Kalau Anda perhatiin di mesin-mesin ATM angka nolnya kadang udah masuk ke bagian dalam dan juga sering sekali temukan rusak gitu karena mungkin kebanyakan angka nol yang ditutup. Bank Indonesia resmi mengeluarkan. Dan kamu katanya menguasai. Oh iya. Mas mana cerewet? Lanang kok cerewet ya ora iso ya wedok cerewet. Korban sehingga tersangka memukuli korban sebanyak lebih dari 20 kali hingga korban tewas. Tak lama istri korban yang tak menemukan keberadaan suaminya karena tidak mengangkat panggilan telepon justru mendapati korban telah tewas di ruang karaoke. Tak ingin aksinya terungkap, tersangka juga menghabisi nyawa perempuan 49 tahun tersebut dengan cara memukuli wajah korban sebanyak kurang lebih 5 kali dan menjerat lehernya menggunakan kabel mik hingga tewas. Tersangka jerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pada saat ditagih, korban TS mengatakan kepada tersangka, awakmu kan saya mampu, baik, saya gue, kok saya kurang naik ya. Jadi bahasa Indonesianya, kamu kan masih mampu, ya kamu masih punya, ya saya maksudnya, kok kamu masih kurang saja seperti itu. Sehingga membuat tersangka tersinggung, ya. Perkataan itu membuat mungkin tersangka ini tersinggung dan murka untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban saudara X. Karena takut perbuatan tersangka diketahui oleh sang istri, sehingga pelaku juga menghabisi sang istri atau korban atas namanya. Ya, jadi timeline kejadiannya, ya ini mungkin sudah ada kontak antara korban dengan tersangka melalui sarana handphone. Pemirsa, siswa SMP pelaku pembantu Selatan apa naik? Mulutan itu naik. Rokota aina ya syauqan. Oh kakak. Sing lagu niki lho. Rohatil atyaru tasdu bilayali.
Assalamualaikum. Nah, Itu ayah ada apa lagi tuh? Kenapa mata itu apa? hilang satu? Hilang satu nih tuh. Hilang satu dari mana? Ayo ceritanya kamar satu hilang satu kelihatan. Demai, Demai, udah minum obat belum? Kenapa belum? Ya pasti dia udah makan. Ngemil aja. Bisa dia minum tuh. Diencerin apa? Diencerin apa? Minum gitu aja. Ternyata ada malah lebih gampang yang di toilet, kasih madu aja dikit antar agak dalam mulutnya lah, kasih minum udah semua kayaknya mungkin langsung cair gitu kali. Enggak teriak-teriak lagi. Nggak terlalu banyak, iya nggak terlalu banyak drama karena tinggal blok itu, tinggal taruh aja di belakang mulut. Langsung larut. Langsung ngalir. Iya kayaknya, soalnya dia nggak terlalu Pantesan katanya jangan digerus, jangan dibelah. Karena kan itu udah digabungnya kan obat itu. Iya, udah diracik, udah jadi satu. Yang dari Hermina itu kan masih pisah-pisah. Orang ya kena kipas, kena kipas. Tidur sih ya. Tidur. Orang pada tidur, siang tadi dia nggak tidur, main sendiri. Ya tuh, ya kan siang tadi si ayah jam 12 main sepeda, kebun. Dia ngalangin jalan di Foto. Kalau gak gitu, Nangis. lumayan nggak? Pertanyaan kayak apa? Yang siang bolong jam 12. Heboh itu. Mana-mana suara. Di depan itu apa di musola? Ya persis di depan rumahnya. Di depan. Jalanan berbanyak. Di dekat kebun.
Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.